di Amerika, suku Indian yang punya suku Indian Amerika itu kulit merah. Sekarang kulit putih semua. Di Australia juga sama ya. Nah, waktu itu armada 7 ke sana mau mendarat itu pasukannya. Di pantai selatan tuh ada orang pakai baju hijau, cantik tengkerlap gitu, jalan-jalan di tepi pantai. Jalan-jalan di pantai. Itu Amerika ngakuin itu. Saya pernah dikirim fotonya dulu. Itu nyata yang ya? Iya nyata. Siang hari loh, siang hari. Siang hari. Saya punya murid di Amerika itu di Michigan. Dr. Baker sama Bu Yudit ya di sana. Saya dikirimi gambar waktu itu. Beliau itu orang Amerika, tapi pada waktu sekolah di sini tentang belajar Jawa dan pewayangan, saya ngajarin mereka yakin sekali sampai namanya tuh pengen dirubah jadi nama Jawa. Anak itu ayu tak jenenge Tiwul seneng, sing lanang tak jenenge Gatot gitu, seneng gitu. Ya. Ini ya, kalau penjelasan tentang segitiga bermuda itu gimana yang ya? Di mana segitiga bermuda banyak ya. Segitiga bermuda seperti di Amerika itu loh yang kan ada laut, misalkan ada kapal yang terbang di atasnya bisa jatuh. Oh itu ya, ya. Gimana yang bisa dijelaskan? Jadi segitiga bermuda dimanapun keberadaannya, ada yang bersifat gede, ada yang bersifat kecil ya. Seperti Blitar, Tulungagung, Kediri itu segitiga bermuda, tapi untuk kepentingan Nusantara dan Jawa Timur mungkin. Lalu Singosari, Tuban, sama Gresik itu segitiga bermuda juga ya. Nah kalau segitiga bermuda yang itu yang pernah pesawat itu di sana itu ada suatu tempat palung di bawah itu kan magma deh. Bahwa api itu sifatnya kan menyerap karena di sana ada palung yang tinggi, cuma palung itu karena tertutup oleh air ya, tertutup oleh air dan airnya tidak masuk mematikan api magma tidak, tapi tarikannya kan masih ada. Nah makanya yang lewat sana mesti wadet jatuh kena daya tarik itu magma tadi itu. Palung, istilahnya palung. Okay. Kemungkinan seperti itu. Soalnya ilmu pengetahuan yang ada sebenarnya sudah banyak viral-viral yang menerangkan segitiga bermuda. Dan saya dulu itu kalau sudah bicara masalah orang luar angkasa, suwuneng saya itu setengah mati. Dan saya itu pernah ketemu, begini ceritanya. Waktu itu saya masih SD kelas 5. Rumah saya di Papungan, Kanigoro, Blitar. Dan saya itu kegemaran saya nonton film. Kalau sudah film koboi itu saya mesti berangkat nonton. Pakai sepeda pancal. Ya pancal. Jam 5 sore itu sampai desa Sanan Wetan. Dia di pucuk bambu itu ada seperti orang, tapi agak kecil. Seperti anak remaja itu gandolan gendol-gendol gini. Karena sore jadi tahunnya gelap gitu, hitam lah tahunnya, hitam gitu. Nah katanya anak-anak di desa itu kalau ketemu bangsane orang gaib gendruwo apa itu diwaneni, dipisu-pisu diwaneni gitu, wedi dia katanya. Udah sepeda saya tahu saya tawatan, waduh miso-miso itu miso Jawa Timuran, Surabaya gitu ya. Ayo mundur tenan tadi. Melu aku wite mentolong ketemu aku gini. Sepeda tak pasang lu ayo. Lari sepeda saya tinggal di situ, saya lari pulang. Itu ya, itu yang kedua. Leluhur kita ternyata hidup itu main-main sama gaib, bareng sama gaib. Ini pernah terjadi juga di Sanan Wetan. Yang saya itu Raden Kartowibowo itu tempatnya kecil, Bung Karno di sana. Sana itu karena warga kerajaan dari Solo ya. Di sana di bukunya itu, di gamelannya itu banyak.
wayangnya juga banyak, gamelannya banyak di pendopo gede gitu. Nah terus setiap gamelan, setiap wayang itu punya kegemaran sendiri. Kalau Mbah Grono itu bentuknya buta kumbo karena gede seperti itu, buluki senengane dawet ya. Ya setiap hari-hari tertentu mbah suran, mbah apa gitu loh, dicepai dawet lah. Jenenge Mbah Onggo itu gong gede, makanya saya mesti ada gong kita ngiling-ngiling cilikku gitu loh ya. Gong gede gitu. Lah itu senengane dawet. Kalau Mbah Grono senengane rujak manis itu. Kalau Mbah Onggo yang gong itu senengane dawet. Nah saya anak kecil itu kan seneng dawet tadi. Terus aku bilang sama Mbak Putri, Mbah nyun dawet. Aku dicetati enggak pareng, dicoplek enggak pareng. Itu di bangku ayo kan neng pawon neng nyun mam kan ayo neng pawon. Aku pegel. Saya itu nuwakal cilik. Pegel turu jam 10 siang itu. Suwikilku tak tumpang neng kono neng gong lo. Neng gong sikile tak tumpang neng kono. Gong ini jaluk dawet ora duwe lambe diwehi kok putune jaluk ora diparingi. Aku ngono. Metu macane Dik. Gede macane diuper-uper saya lari-lari ke tempat tidur Mbak Putri sampai ke peyo-peyonya. Terkecing-kecing gitu. Makanya di rumah sana, di rumah sini selalu ada gambar harimau. Di belakang ada gambar harimau karena bernostalgia. Orang Jawa dulu yang mayoritas sudah mengenal mati sebelum mati. Itu artinya apa ya? Mati sakjroning urip atau sebelum mati itu artinya mati sebelum mati. Ya sejak awal sendiri, begitu manusia itu sadar tentang hidup dan kehidupan, ya sudah mengenalkan diri. Makanya saya itu pagi-pagi mesti minum air hangat bening ya, nggak langsung saya minum dah. Duh Gusti Sih Paduka dalam suwun dosa duraka kula nyuwun pangapunten. Rahayu Paduka dalam suwun dosa duraka kula nyuwun pangapunten. Tumetesing tirta suci banyu suci Perwitasari wonten ing jiwa raga kula mugi damel seger waras wilujeng jembar lampah kula ing siang menika jembar langkah juang kula jembar rezeki kula kangge anak putu kula mewah kadang-kadang kula sedaya baru saya minum. Baru itu karena apa? Karena saya sadar bahwa Tuhan itu bentuknya air ya. Bentuk Tuhan itu air. Orang kan wah itu menghina Tuhan apa kalau kencing berarti itu Tuhan. Sudah lain soal itu. Itu air sudah berubah. Ada sesuatu unsur-unsur yang secara kimiawi ada di situ. Orang Jawa atau leluhur kita yang sudah meninggal itu apakah katanya atau tiap malam Jumat itu pulang? Itu kadang yang jadi gimana? Kalau saya tidak malam Jumat aja ya. Hanya orang Jawa itu punya kebiasaan yang patut untuk kita tiru. Misalnya kalau Jumat Legi itu adalah hari yang sakral lah. Saya itu sudah merasa bahagia sekarang Dik. Kemarin itu kan Jumat Legi, cucu-cucu saya laki-laki udah kuliah semua. Ya Pak ini cucu itu didokok ekonomi. Ya beliau mereka saya kasih tahu bahwa tidak ada jeleknya kita selalu ingat terhadap leluhur. Siapa tahu kalau leluhur rawuh suatu saat udah dicepai betul tuh macam-macam ya kayak kopi padahal lanang-lanang di kuliah yang berguruan tinggi tapi ya seperti itu bagus itu bangganya baik setengah mati gitu ya. Ini ya ada titipan pertanyaan ya. Apakah yang dimaksud dengan Sastro Jendro Ayu Ningrat Pangruwating Diu?
sastra itu aksara, tulisan ya. Jendra itu adalah suatu tulisan yang untuk dimengerti secara budaya terhadap manusia, ya, supaya manusia itu sadar bahwa hidup ini adalah permainan jiwa, bukan kehendak Sang Maha, permainan jiwa. Jadi yang dibawa pangruat, kalau manusia sadar tentang itu, ya sudah, punya rumah entah jelek, entah gede, entah kecil, entah apa gitu, di rumah dengan penuh cinta kasih, ya, karena tanpa rumah manusia sibuk. Saya meskipun makan di warung, ya mesti berdoa dulu, terima kasih hari ini sudah dikasih makan cumi, kayak mesti saya ucapkan. Disangka saya itu orang Katolik karena saya mesti begini, terus terima kasih begini, tahu-tahu nih. Padahal saya hanya orang Jawa yang berusaha apapun yang baik di agama saya tirukanlah. Pangruating diu adalah menyempurnakan dari sifat-sifat perilaku yang tidak sempurna. Misalnya seperti corona itu mau tidak mau juga kehendak Sang Maha Kuasa, dan itu kekuatannya ada di Laut Selatan, karena Laut Selatan itu energi bentuk Tuhan, ya. Makanya semua benda-benda yang sudah masuk ke laut itu dia nanti akan menjadi netral. Makanya lek ana akar laut iki disimpan kayak itu yang apa, batu bulat itu ada gambarnya Ratu Mas, itu akar bahar dari laut Gudi sak ngono lah. Ini juga dari akar di laut sudah dibuat gelang-gelang seperti ini. Gawe iki rasane seneng gitu. Ya mergo sing duwe aku ya lem-lem dhewe. Pangrodiyo itu kan bentuk-bentuk abnormal yang dikatakan bangsane raksasa tadi. Oh iya. Bangsane raksasa, bangsane lelembut itu terhitung diu, pangruating diu. Itu kalau dalam mantra Jawa bisa dirajah dengan rajah Kala Cokro biasanya. Seperti apa yang diceritakan dalam pewayangan ya? Pewayangan. Makanya pada waktu ini Prabu Salya marah, ya, Prabu Salya marah itu bolone lelembut deh, bolone corona. Corona itu buta cilik-cilik, gambarkan di pewayangan butane cilik-cilik. Tapi dipateni siji dadi loro, dua dibunuh jadi 4, berturut-turut gitu. Jadi corona juga begitu, akan kita misalnya ini ke satu sama lain, bisa COVID itu bisa menjalar seperti di India ini tadi ya. Di India kalau nggak salah sudah 12.000 apa? Tiap hari itu ya. Tiap hari itu ya, karena makanya musuhnya sing iso ngalahne iku mau buta mau sapa? Puntadewa.